Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sehat semua? Oke. Izinkan saya menyampaikan paparan, mencoba 30 menit supaya 30 menit tanya jawab. Tadi Pak Welem udah bilang kalau bisa banyak diskusi. Jadi Bapak Ibu setuju banyak nanya nggak? Loh kok diam? Tadi saya sudah minta sama Kak Joshua. Kami dulu sesama guru sekolah minggu di Jakarta Bapak Ibu ya. Jadi senang tadi jumpa lagi. Kalau yang segan bertanya langsung silahkan tulis di nomor WA. Kan suka malu ya Pak ya. Oke, nggak usah ditulis nama saya, nggak usah. Bisa bilangnya gini, ini cerita teman saya, nah gitu. Oke, Bapak Ibu, saya mulai saja. Kak Jo berarti dibantu dari belakang ya? Oh, itu yang nge-slide gimana? Masa saya slide gitu? Oke. Mari langsung slide pertama saja. Bapak Ibu, saya mau buka dengan, meskipun ini sesi psikolog, jadi betul saya psikolog, juga dosen di Fakultas Psikologi UKRIDA Jakarta. Promo dikit boleh Tante? Kalau ada yang anaknya mau masuk psikologi UKRIDA, kampus Kristen di Jakarta, Universitas Kristen Trida Wacana. Nah, silahkan nanti ketemu saya. Nah, ya nanti cari saya. Nah, kalau bicara tentang keluarga, salah satu ayat yang saya juga pegang ini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu boleh? 1, 2, 3. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Next slide boleh. Waktu merenungkan materi ini Bapak Ibu, saya mikir gini, kenapa sih mesti dipelihara? Generasi orang tua saya, orang tua beberapa dari Anda, mungkin juga kalau ibu orang tua saya kayaknya, seumuran mama bapak saya, biasanya tuh begini, udahlah gak usah pisah, dikit lagi udah mau tutup usia, dipertahankan saja. Tapi tidurnya udah beda kamar, gitu ya. Udah kayak kakak adik aja, gitu kan? Udahlah gitu ya. Udah tua, ngapain gandeng-gandengan kalau jalan? Biasanya gimana Pak Welem? Malu? Nah, istrinya nggak mau Pak? Mana nak ibu? Malu kayak ABG gitu kan ya? Nah, begini, boleh jadi memang kita diturunkan cara pikir itu. Oke ya, Bapak Ibu. Kayaknya generasi orang tua sekarang bener nggak Om? Biasa aja kalau lihat, yang penting papa mama tidak cerai. Tapi kalau sudah kayak kakak adik itu udah biasa. Kayak bahkan ribut melulu gitu loh. Nah saya mikir gini loh, kenapa sih mesti dirawat? Kenapa nggak cukup dipertahankan? Toh firman Tuhan bilang, pokoknya jangan bercerai, tetap bersama sampai tutup usia, cukup dong? Saya mau bilang gini Bapak Ibu, kalau hanya untuk kepentingan kita, kepentingan keselamatan kita, katakanlah gitu ya, taat pada firman Tuhan, Anda boleh deh pertahanin aja. Yang penting gak cerai. Tapi bahwa di rumah sudah dingin, terserah aja lah. Yang penting kita gak cerai. Apalagi kalau ini pendeta. Klien-klien saya itu ya kalau enggak pendeta, majelis gitu-gitu loh, anaknya yang datang. Pokoknya jaga muka papa mama ya. Di depan jemaat. Nah kemudian saya berpikir begini Bapak Ibu, kembali ke tadi. Tuhan menciptakan persatuan suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu untuk supaya ada keturunan ilahi. Artinya ada generasi-generasi yang memiliki karakter Allah. Jadi saya berpikir ini kalau Bapak Ibu setuju ya, kenapa harus dipelihara? Karena tujuannya bukan cuma masalah kita memenuhi janji nikah tidak cerai sampai tutup mata.
Nah, saya ini mungkin menyuarakan klien-klien saya kebanyakan anak, Bapak Ibu ya, remaja. Saya sudah punya klien anak 11 tahun yang bapaknya juga aktivis, yang kalau nasihatin anaknya juga ayat-ayat GSKI. Pilar kebenaran. Tapi anaknya sudah bilang gini, aku dendam sama papa. Kalau udah besar mau aku bunuh. 11 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak melihat dalam pernikahan papa mamanya ada kasih Kristus. Cuman kayak bersama di satu keluarga, yang penting gak cerai, tapi udah hidup masing-masing. Yang penting kumpul demi anak, itu satu. Dua, ini yang bapak-bapak saya minta dengan hormat sangat. Biasanya itu begini, kalau mama-mama tuh ngomel panjang, gitu ya. Jadi yang di kuping anak itu nggak tahan tuh omelan. Kalau bapak-bapak itu ngomel sih enggak, tapi sekali marah. Nah ini, saya permisi sebutin ya, biar Anda nggak kebayang-bayang. Anak yang tadi saya bilang pengen bunuh bapaknya, dia bilang gini, kenapa tuh kamu gitu? Papa suka marah-marah. Oke, marah-marahnya kayak apa? Biar Bu Pinkan tahu. Kalau marah bilang goblok, gak punya otak, anak setan. Saya tuh kadang mikir ya Bapak Ibu ya. Terus bapaknya gini, saya ketemu bapaknya juga. Saya bilang, Pak, anak bapak bilang begini loh. Ya saya tuh kan emosi Bu, tapi hati saya mencintai. Dulu bapak saya juga gitu sama saya, and I'm turned out fine. Saya juga jadi orang dewasa, nggak apa-apa loh Bu, saya berhasil. Lah ya iya bapak bisa digituin, anak sekarang nggak bisa. Sebetulnya anak sekarang ya Bapak Ibu ya, kalau Anda bilang gini, nada tinggi, saya juga nggak bilang jadi orang tua harus soft spoken kayak influencer siapa itu ya, yang soft spoken itu loh. No. Beberapa ibu-ibu bilang ini Bu, kalau saya kayak gitu yang gila saya. Kalau saya harus no, cannot gitu. Nada tinggi fine, tapi jangan kasih label. Misalnya Anda sebagai ayah gitu ya, Anda nggak suka misalnya perilaku anak ini kan, kalau main games tuh nggak bisa di stop. Anda bisa bilang, jangan dibilang anak setan gitu, karena bapaknya bilang setan masuk di handphone, nah kan celaka lagi nih kan. Udah gitu pakai value GSKI lagi, semangat zaman ini gitu kan. Itu di aplikasi-aplikasi mental Bapak Ibu, percayalah, mental. Bisa dong. Nah, papa gak suka loh, kamu dari tadi 3 jam main game terus. Loh, Anda ngomong seperti itu gak masalah, tapi jangan bilang goblok, gak punya otak, kurang ajar, anak tidak tahu diuntung. Yang mungkin Bapak Ibu di generasi, coba saya tanya, Anda pernah digituin sama papa Anda, mama Anda? Puji Tuhan yang enggak. Yang pernah? Pernah ya? Lalu kita pikir karena kita tidak apa-apa, maka kita lakukan kepada anak-anak. Udah gitu pakai bilang gini, Bu, kan di luaran sana bullying Bu. Terus gimana maksud Bapak? Jadi saya latih supaya anak saya tahan Bu. Gak gitu juga konsepnya Bapak Ibu. Justru ketika dunia di luaran sana keras, kalau boleh di keluarga itu dia menemukan tempat berlindung. Dia menemukan kalau dia bikin salah, dia akan dirangkul. Papa kecewa, mama kecewa, tapi kamu tetap anak papa mama. Nah gitu loh. Nah, ya kan Bapak Ibu. Makanya ini bahasanya bahasa agak berat, tapi saya coba terangin. Nomor 1 Bapak Ibu, keluarga itu membentuk cara Anda mengekspresikan emosi dan juga cara Anda berelasi dengan orang lain. Siapa di sini yang mengaku dirinya sumbu pendek, angkat tangan di hati aja. Sumbu pendek tuh kalau lagi naik mobil,
Dipotong orang apa? Buka jendela kejualan. Artinya begini, Anda terbiasa. Jadi otak manusia itu ada otak logika, prefrontal cortex bahasa kerennya, dan otak emosi atau amigdala itu di tengah, Bapak Ibu. Nah, kalau saya memahami Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Dalam bahasa neuroscience, berubahlah oleh prefrontal cortexmu yang ternyata memang baru matang usia 25-an. Jadi yang masih punya anak remaja sabar. Masih punya anak 10 tahun, sabar nih bapak yang 11 tahun lagi. Bapaknya bilang gini sama saya, Bu, kok saya terus yang ibu suruh memahami point of view anak saya? Emangnya point of view saya nggak penting? Ini bapak umur 50 loh. Emangnya point of view saya nggak penting? Saya capek disuruh ngalah terus. Saya bilang, Pak, anak bapak baru hidup di dunia 11 tahun. Bapak sudah 50 tahun. Tapi gini, kadang-kadang kita orang dewasa lupa. Saya suka analogi yang Pak Eras suka bilang gini, jangan pakai ukuran bajumu ke orang lain. Itu nempel dari kepala saya. Oh bener itu. Bukankah seringkali yang kita lakukan, kita paksakan apa? Ukuran baju kita. Jadi Bapak Ibu gini loh, pokoknya gini. Saya sering dapat klien, Bu, anak saya kalau marah tantrum, anak saya kalau marah lempar barang. Saya cuma tanya pelan, Bapak Ibu kalau marah kayak gimana? Karena di mana manusia belajar cara mengekspresikan emosi, di mana manusia belajar kalau ketemu orang baru, Om selamat pagi. Ini di mana? Di rumah. Kalau di Jawa itu kan, saya di Jawa ya Pak, ya udah tahu. Jadi kalau lewat sama orang yang lebih sepuh, kita harus gimana Pak? Gini. Coba Anda lihat anak sekarang. Los. Karena semua lihat handphone. Kenapa? Bapak emaknya juga kalau jalan lihat handphone. Bapak Ibu, gini. Ada sebuah privilege kalau saya bilang ya. Kalau Tuhan titipkan kepada Anda anak, mau itu kandung, mau itu adopsi, terserah deh. Tapi kalau Tuhan titipkan, maka cara Anda mengekspresikan emosi, cara Anda mengelola emosi, cara Anda sopan santun berelasi sama orang, itu semua akan mencetak di anak Anda. Nah sekarang, kalau pernikahan Anda suami istri ini tidak bahagia, bawaannya emosi Anda bagaimana? Om kok ketawa sih Om? Anda gak bahagia, pernikahan tidak bahagia, makanya saya kasih gambar ini. Jadi ini Bapak Ibu ini ada teori psikologinya. Dalam rumah tangga, makanya saya meminta Anda berpikir begini, kalimat gini, bertahan demi anak. Bapak Ibu beberapa klien saya tuh, satu lagi anak perempuan 13 tahun, cantik Bapak Ibu. Bapaknya tuh ini suka open BO, apa itu namanya ya? Beli perempuan. Saya juga pusing dengan fenomena sekarang Bapak Ibu. Kalau zaman saya dulu muda gitu ya, sekarang juga masih muda sih. Jual beli ini kan terjadi di lokalisir gitu ya. Kalau dulu di Surabaya yang famous tuh apa? Loli. Tahu Bapak. Lah sekarang, ini gara-gara saya nanganin klien ya, istrinya tuh screenshot messenger dia di Facebook. Sekarang jual beli terjadi online. Gimana ngedeteksinya Bapak Ibu? Pusing loh saya juga ngeliatnya, mati nih. Jadi jual belinya itu sudah online, sudah tidak ada lokalisirnya. Anda mau bagaimana? Menghandle kalau Anda adalah wali kota atau gubernur gitu, susah. Itu ada gitu. Saya yang nggak pernah tahu, gara-gara terima klien kan jadi tahu ya. Ya ampun, orang tuh bisa begini ya. Jadi kayak jualan gitu loh. Jadi perempuan-perempuan yang ada di grup itu kemudian akan bilang umur sekian, kulit sekian, udah kayak jualan
sapi. Dan dia memang menjual diri, bisa ketemu di hotel, bisa ketemu di tempat kos. Susah mendeteksinya, susah sekali. Nah, singkat cerita, anaknya umur 13 tahun. Anaknya pakai handphone bekas mamanya. Gak sengaja notifikasi masuk. Intinya dia bisa lihat. Anda tahu waktu saya tanya sama anak ini, anak perempuan cantik Bapak Ibu, saya tuh, aduh eman hati saya, bukan masih dia anakku aja kena gitu ya. Karena di umur 13, kesedihan di matanya tuh luar biasa. Saya tanya, kalau kamu punya tongkat ajaib, kamu pengen gimana? Papa hilang aja. Aku hidup sama mama, sama adik, kami bahagia. Nah maksud saya gini loh Bapak Ibu. Gak bisa kita cuma bertahan tanpa berusaha mengusahakan. Karena bagaimana relasi kita dengan sesama dan emosi kita, itu yang akan dilihat oleh generasi di bawah kita. Marilah kita berhenti main pura-pura kalau lagi di gereja semua jadi malaikat. Karena kesaksian yang sesungguhnya bukan pada saat kita ada di gereja. Kesaksian yang sesungguhnya adalah orang-orang dekat Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, cucu Anda gitu loh. Keponakan Anda, itu testimoni sebenarnya. Ini saya ngomong semangat karena udah capek nolongin klien tuh yang anak majelis, anak pendeta. Yang kadang-kadang anak-anak muda ini bisa bilang gini loh, orang tua saya pakai topeng Bu, aduh gitu. Generasi saya itu kan tengah-tengah antara yang muda sama yang senior-senior ini kan. Saya juga tidak ingin mereka kehilangan iman kepada Tuhan kan. Tapi kalau mereka lihat ada lagi nih, anaknya pacaran kebablasan, tarik, pulang ke kota asal. Anda tahu yang dilakukan? Orang tuanya punya pikiran gini, anak saya pokoknya kalau tidak dijagain mamanya pasti free sex. Saya sampai, anak ini perempuan Bapak Ibu. Dia sampai gini, papa itu loh Mak, Ibu sudah nganggap aku rusak. Ya wes tak rusak sekalian wae. Tak rusak sekalian apa Bu? Tak tahan-tahan, saya tahan-tahan. Enggak, kamu fight buat hidup kamu. Anda tahu yang dilakukan orang tuanya? Anak ini dirumahkan, tidak ada handphone, tidak ada laptop. Dan ini anak gembala. Kan Pak? Seru kan? Hidup saya seru Pak. Maksud saya begini Bapak Ibu. Dah, gak usah ngurusin orang. Itu contoh-contoh supaya Anda mengerti begini. Tidak semua yang Anda lihat di sosial media, di mimbar, kalau di keluarga itu gak semuanya tuh mulus gitu loh. Kita gak mau menghakimi orang, urusin urusan masing-masing. Titipan saya Bapak Ibu, ayo, di mana anak-anak generasi muda kita akan belajar belas kasihan, akan belajar empati, akan belajar iman. Kalau bukan di keluarga. Makanya saya punya analogi bagian 3. Pernikahan yang bertahan itu seperti tanah yang tidak subur. Anda tanamin tanaman, apa yang terjadi? Pilihannya mati atau kalaupun hidup bagaimana? Kering, tidak berbuah. Saya tadinya mau nulis rahim yang tidak subur, ya boleh juga sih kalau Anda mau. Kalau rahimnya tidak kuat, biasanya apa yang akan terjadi? Gugur. Atau kalaupun lahir tapi ada ketidaknormalan. Ada nggak keluarga-keluarga yang sekarang anaknya sudah dewasa? Ini tadi yang saya cerita, anaknya 24 tahun, tapi kalau ngamuk-ngamuk, marah, masih tantrum. Lah ternyata bapaknya juga sama. Cara ngamuk nih ketika mau memutuskan anaknya, datengin laki-lakinya, bawa intel, bawa preman. Ya saya bilang sama bapak tahu kan cara bapak salah, apalagi bapak itu gembala loh. Ya saya tahu saya salah, tapi gimana? Ya nggak bisa bapak salah. Aduh Bapak Ibu, saya kadang-kadang melihat begini loh, ada yang salah sama kita. Kita ini kalau memuji Tuhan apa semua oke, tapi mengelola emosi kita berantakan. Marah boleh Bapak Ibu, marah tidak dosa. Apa yang bikin dosa? Cara marahnya. Tolong yuk cek cara marah yang Alkitabiah. Pak Yuda nanti tolong terangkan dikupas.
cara marah yang alkitabiah, cara sedih yang alkitabiah nih Bapak-bapak pendeta saya titipkan. Cara kecewa yang sesuai firman, saya yakin betul pasti ada. Pasti ada itu di Alkitab. Oke, next slide. Mau 30 menit. Saya mau tunjukin ini tadi. Sorry. Ini, Bapak Ibu. Seperti tubuh manusia, ada sistem syaraf, ada sistem pencernaan, ada sistem apa lagi? Apa lagi sih? Pencernaan, syaraf, pernafasan. Oke ya. Kalau ada asam lambung naik, pusing nggak kepala kita? Pusing. Nah, saya mau bilang begini. Dalam keluarga ada pernikahan, ada pengasuhan, ada relasi kakak adik. Kalau satu sistem error, pusing nggak itu keluarga? Pusing. Makanya kenapa di slide ini saya mau bilang, Bapak Ibu apalagi kalau Anda ada anak, jangan cuma bertahan, anak Anda tidak akan bahagia. Parenting Anda akan error. Hubungan kalau anak Anda punya kakak adik, error juga itu. Akarnya di mana? Rawat, pelihara, pernikahan. Next. Yuk Bapak Ibu. Nih, pernikahan yang hanya bertahan, cirinya apa? Sudah tidak ada koneksi emosi. Udah, itu loh, udah jadi terbiasa. Ngelihat satu sama lain di pagi hari udah bukan dengan mata yang kagum, tapi dengan mata yang apa? 4L. Lu lagi. Coba ya, ini yang datang sama pasangan, nanti pulang tatap-tatapan, masih ada gerengnya. Bu, udah 20 tahun loh. Itu kan biasanya gini loh. Ketertarikan satu sama lain itu memudar seiring waktu. Karena itu terbiasa satu sama lain, jadi otomatis. Fokus beralih dari kita menjadi urusan anak, urusan kerjaan, gitu. Kitanya nggak dirawat lagi. Nah, saya agak menekankan di sini karena rata-rata generasi orang tua yang seumuran saya nih, kita 40-30 tahun, orang tua kita biasanya agak terjebak di sini. Om Hasan enggak kayaknya ya, masih mesra gandengan. Sama tante. Saya tuh paling seneng kalau lihat nih seusia om sama tante gitu tapi masih gandengan gitu. Itu rasanya adem banget gitu. Karena kasihnya udah teruji waktu dan masih tetap membersamai gitu. Nih gini, saya mau bilang ya Bapak Ibu, kayak ginian nggak usah pakai iman kepada Tuhan. Anda tahu kalau di Indonesia cintanya Pak Habibie sama Bu Ainun tuh? Ya Om ya, tahu ya? Nah itu dah. Saya cuma bilang gini, kalau mereka yang nggak punya iman pada Yesus Kristus saja bisa, berarti kan artinya begini, pernikahan yang dipelihara ini sebetulnya, pakai istilahnya Om Eras, moral umum aja nyampe. Nah kok kita yang orang Kristen nggak nyampe? Paham ya? Jadi jangan hanya wah ngirimin ayat, Bapak Ibu ya. Terasa seperti rekan kerja. Nah ini, saya mau poin di yang penyebab nomor 3. Tadi Tante Esther sempat sebutin di yang perempuan, silent treatment tuh. Jadi ada 4. Seorang peneliti Yahudi namanya John Gottman, Anda boleh cari. Dia itu meneliti pernikahan 40 tahun lebih Bapak Ibu ya. Orang Yahudi ini memang pintar memang. Dia itu researcher orang Yahudi. Dia menemukan ada 4 kuda-kuda pembawa kiamat. Karena dia orang Yahudi, dia pakai horse of apocalypse gitu Pak, di Wahyu. Jadi kalau 4 ini ada dalam relasi pernikahan Anda, 1 kritik. Kamu tuh memang orang yang males. Kritik itu Anda kasih label. Kamu tuh pelit, kamu tuh gak perhatiin. Nah itu kritik. Terus Bu, kalau saya mau menegur pasangan gimana? Ya sebutkan perilaku yang Anda tidak sukai. Pak, gimana ini tagihan jalan terus? Kok kamu kerjanya mampet-mampet? Kita mau bayarnya gimana? Oke, itu pilihan. Anda bisa langsung bilang gini, kamu emang pemalas. Nah, pesannya sama kan?
Tapi kira-kira enak ditangkap yang mana? Yang pertama, perilakunya yang kita jelaskan apa? Nyakit sih tetap, namanya dikasih umpan balik, disoroti kelemahan kita, tetap ada rasa ego tertoreh ya. Tapi akan tetap lebih bisa menerima daripada kamu males, kamu pokoknya kayak gitu lah. Tapi gini, dalam amarah Anda biasanya lebih cepat kasih label atau menyusun kalimat. Kasih label. Berarti kalau amarah Anda lagi menyala-nyala, turunkan dulu. Jangan ngomong. Sering kali Bapak Ibu menyadari gak? Waktu amarah kita menyala, terus kita mengucapkan kata, setelahnya kita nyesal kan? Nah, ya. Kedua, ini paling parah. John Gottman bilang kalau sudah ada hinaan, dia malah bisa bilang 6 tahun itu perceraian itu akan cerai. Rate-nya. Hinaan tuh begini Bapak Ibu. Ketika kita merasa lebih dari pasangan. Nah, Anda boleh sebutkan lebih kaya, lebih rohani. Ini saya paling sering kalau konseling di SKI. Biasanya yang datang ke saya udah merasa lebih rohani. Dan itu justru membuat pasangannya kabur. Ada seorang istri yang datang ke saya, "Bu, saya senang sih suami saya sekarang mencintai Tuhan. Tapi kok kami sudah tidak pernah ngobrol." Lah kenapa Bu? Suami saya kerjaannya dengerin khotbah Om Eras, terus doa. Saya nggak pernah diajak ngobrol. Kalau masuk mobil, anak-anak mau nyetel Korea, lagu Korea, papinya langsung bilang, "Jangan, ada setan di situ." Nah, matang saya. Aduh, merasa lebih rohani, merasa lebih kaya, merasa ini banyak tadi Tante Esther sempat sebut. Sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang pendidikannya tinggi dan boleh jadi gajinya bagaimana? Lebih besar. Padahal prinsipnya kan kalau dalam pernikahan ya berkat datang dari Tuhan, mau dari kantong istri, kantong suami, itu berkat berdua kan begitu mestinya. Tapi saya menemukan fenomena ya Bapak Ibu. Beberapa bulan ini saya menemukan 3 pasangan usia 30-an Pak Ibu dan Tante Esther. Mereka sama sekali nggak bicara soal finansial. Jadi uangnya masing-masing, dua-duanya kerja. Saya lagi lihat ini fenomena apa lagi. Jadi 30-an ya, baru menikah. Mereka cara ngatur uangnya tuh, kamu bayar ini, aku bayar ini, kita duit masing-masing. Nah saya agak kenapa ya? Kenapa tidak terbuka di masalah keuangan? Gitu. Tampaknya ini juga menjadi hal sensitif. Jadi kembali, hinaan, defensif. Defensif itu begini. Ketika sebuah masalah terjadi, merasa dia korban. Tadi di kelas ibu-ibu, Tante Esther sudah bilang, saya juga setuju. Setiap kasus perselingkuhan, tidak 100% ya, tapi 90%. Meskipun yang selingkuh suami, ada kontribusi istri di situ. Oh, bapak-bapak langsung mengangguk ya. Yang 10% yang apa? Yang memang dari mudanya sudah punya adiksi terhadap pornografi, adiksi terhadap jajan seks di luar. Nah itu. Yang 90% biasanya ada kontribusi istri. Nah maksud saya begini, defensif adalah kalau merasa dia yang semata-mata jadi korban. Bapak Ibu, pokoknya kalau sudah menikah, terjadi masalah, dua-dua pasti ada kontribusi. Saya suka tuh analogi begini. Kalau kita nuding, 3 kemana Bapak Ibu? Diri sendiri. Keempat, menarik diri, silent treatment. Bapak Ibu jangan ya, jangan diemin pasangan. Saya ini pengalaman traumatik saya, orang tua saya nggak sempurna lah. Tapi saya ini dulu anak kecil yang sering kalau mama saya kalau marah sama papa diemin. Jadi saya akan disuruh, saya nak bilang papa makanan udah ada. Cukup, papa makan gitu. Balik lagi gitu. Wow, trauma buat saya, trauma. Untung saya belajar psikologi, S1, S2, S3, rawat jalan. Anak 11 sama 12 tahun.
Yang tadi saya cerita, mama-mamanya kalau ada masalah soal papahnya, cerita ke anak, ibu-ibu, janganlah, anak Anda belum mampu. Papahmu tuh loh, iya, papahmu tuh loh. Nanti anaknya seperti mangga yang dikarbit. Next, yuk, next. Jadi, nih 3 hal saja. Bagaimana pernikahan yang dipelihara? Nomor 1, jangan sampai emosinya sudah tidak connect. Jangan sampai tadi cara mengekspresikan emosi membuat pasangan Anda sudah males ngomong sama Anda. Istri-istri seringkali, Bu, udah Bu, capek saya. Suami-suami, ya Bu, mendingan saya melipir aja. Istri saya kalau ngomel bisa 24 jam Bu. Jadi saya iyain aja, tapi nanti di belakang nggak dilakuin. Ya tahu bapak-bapak? Nah, itu nggak sehat. Jadi usahakan, lebih baik Anda berkonflik, tapi ketika berkonflik Anda, nah ini poin 2. Bapak Ibu biasanya kita mendengar untuk menjawab, bukan ya? Ya, mendengar untuk memahami. Tuhan kasih telinga 2, mulut, bibir yang 2, mulut 1. Tahan. Bu, tapi saya nggak setuju. Nggak apa-apa, dengerin dulu. Saya sering kasih contoh ini. Kalau di sini saya tulis angka 9. Pak Yoda bantulah. Pak Yoda di sana, saya tulis angka 9. Pak Yoda lihatnya berapa? 6. Saya lihatnya berapa? 9. Mau bersikukuh tetap Pak Yoda 6. Caranya supaya Pak Yoda bisa melihat ini 9 gimana? Pak, kesini dong Pak, lihat ini loh, maksudku ini. Iya, gitu toh. Cara Bapak supaya saya angka 6? Belum boleh nih, masih saya. Nah, oh iya Pak, 6. Oke Pak, thank you. Ngerti maksudnya? Contoh sederhana ya. Kalau berkonflik sama pasangan enggak apa-apa, Anda ajukan perspektif Anda. Menurutku enggak gitu loh Mah, menurutku begini. Ngomong tapi bukan untuk saut-sautan. Ngomong untuk denger terus cari titik tengah. Tadi istilahnya Tante Esther, kompromi. Saya nggak tahu kelasnya Pak Yuda soalnya. Tadi saya mau ngintip penuh ya bapak-bapak. Jadi saya ngintip kelasnya Tante Esther. Itu nomor 1. Jadi kematangan emosional menjadi penting. Tadi ayah yang umur 11 tahun rekomendasikan ibunya nanya. Jadi rekomendasi penanganannya bagaimana Bu? Bapak terapi dulu untuk anger management. Jadi nanti bapaknya konseling sama saya. Karena anaknya cuma bilang gini. Saya tanya, kamu masih akan ampuni papa enggak? Ada peluangnya. Kalau apa? Kalau papa sudah tidak marah-marah. Oh, satu hal yang saya tahu, bapak-bapak please ya. Yang melukai anak ini paling dalam, ini anak laki. Karena papahnya sering marah ke mama. Jadi kalau Anda pernah dengar bagaimana cara mencintai anakmu, cintai mamanya. Hormati mamanya. Itu caramu mencintai anakmu. Karena seorang anak yang baik, ketika dia lihat ibunya merasa kayak diinjak, anak ini akan marah. Bapak Ibu, Efesus bilang hormati orang tuamu panjang umur di bumi, tapi kan sering dipotong di situ tuh orang tua tuh. Lanjutannya apa? Bapak-bapak, jangan bangkitkan di hati kerendahan hati. Oke. Yang kedua, nih saya agak harus cepatnya, mestinya 3 jam kali ya. 2, transparansi. Saya nggak pilih kata jujur. Jujur itu Anda bisa milih. Yang bagian ini saya jujur, yang bagian ini enggak. Kalau transparan bagaimana? Semua terbuka. Nah, dari pengalaman saya konseling Bapak Ibu, saya akhirnya punya kesimpulan begini. Suami istri ini semua udah, ya gini nih. Ketelanjangan fisik itu paling gampang. Telanjang emosi, telanjang finansial, telanjang tentang ketakutan,
gampang. Awal-awalnya kagok, lama-lama 1, 2, 3 tahun juga udah. Tapi telanjang emosi susah. Mengakui, yang bapak-bapak mengakui, aku tuh takut loh sebenarnya. Aku tuh khawatir loh, gitu ya. Yang ibu-ibu, kalau ibu-ibu telanjang emosi agak gampang ya tante ya. Malah terlalu telanjang kan. Sampai bapak-bapaknya bosen gitu. Terus aja ngomong gitu ya. Ya ibu-ibu perlu tarik dulu dengan baik. Bapak-bapak, saya tahu Anda ingin menjadi the winner of the family. Tapi istri Anda tuh gak akan bisa connect emotionally kalau Anda gak open. Nah, terus terang di budaya patriarki ini sulit. Dan Anda perlu belajar, bapak-bapak Anda perlu belajar. Belajar untuk, gak apa-apa loh, jadi laki-laki kadang tuh nangis karena sedih, kadang takut tuh gak apa-apa. Itu manusiawi. Transparansi, berusaha mengenali pasangan, menjadi sahabat setia. Di bagian ini, romansa mungkin gak kena, tapi menjadi sahabat. Yang akan selalu mempercayai bahwa pilihanku ini punya hal baik di hidupnya. Terakhir, pilar 3. Nah, ini paling gampang. Ini paling gampang, pulang dari sini bisa dipraktekin. Kalau saya bagi spiritual, jiwa, jasmani, doa bersama dong, gitu ya. Ini mungkin Anda lakukan. Yang poin 2 saya kira kadang-kadang enggak. Berapa banyak dari Anda yang kalau pulang dengar khotbah, di mobil diobrolin lagi itu khotbah? Kadang-kadang kita ini kan udah terlalu sering jadi orang Kristen, udah keluar sana, di mobil obrolinnya udah beda. Ada yang batuk tadi. Jiwa, mengobrol dari hati ke hati. Kalau lagi makan ngobrol bareng, jangan ada handphone. Bapak ibu yang sudah menikah, tolong handphonenya gak usah dibawa tidur. Pagi-pagi yang dipegang duluan handphone apa pasangan? Makasih Pak. Aduh Bapak Ibu, udah deh jangan ngomong Bu anak saya adiksi gadget. Tanya dulu, Bapak Ibu adiksi gadget gak? Bapak Ibu kalau gak ada handphone bisa gak? Gitu. Ini tutur kata sopan. Apa itu sering ya bercandaannya. Kalau lagi pacaran aja jatuh gimana? Aduh sayang gitu ya. Kalau udah nikah? Kencang banget. Gitu ya. Mata dilihat. Makanya jadi Bapak Ibu, ya yang waktu pacaran itu ya tetap dilakukan. Itu kalau anak Anda melihat kemesraan Anda, anak Anda itu akan merasa aman. Dia pergi ke sekolah, pergi kuliah, pergi ke kerja, ada orang ngebully dia. Dia tahu kemana dia pulang dan ada cinta yang aman. Ketika dia melihat hubungan Anda sebagai suami istri itu anak. Kalau orang Jawa bilang jasmani, keintiman. Saya nggak selalu bilang soal hubungan suami istri. Peluk, gandeng. Ya kalau hubungan suami istri juga kalau masih saling membutuhkan jangan enggak. Ibu-ibu jangan pakai itu sebagai hukuman ya. Saya punya klien gini, saya mau coba Bu. Oh dia kalau mendatangi saya cuma kalau ada butuhnya aja. Ini minggu ini saya mau kasih punishment. Kalau dia datang saya tolak. Tolak aja terus. Ntar kalau dia open BO, nah kayak gini. Bapak Ibu, saya kira Pak Yuda dan Tante Esther setuju Bapak Ibu pendeta. Tuhan tidak menciptakan seksualitas untuk menjadi pemerasan. Ini stigma loh ya. Ibu-ibu ini sering gini, Ben, gak tak kasih jatah. Loh, kok seperti jatah-jatahan? Tuhan menciptakan keintiman suami istri adalah bentuk kedekatan. Jangan gunakan itu Bapak Ibu. Kita mesti keluar dari cara berpikir itu ya. Ya, olahraga bersama, hidup sehat bersama. Close yuk, terakhir Kak, supaya bisa tanya jawab. So, pernikahan yang dipelihara akan melahirkan generasi yang mengasihi Allah dan sesama. Itu argumentasi saya. Kenapa Anda mesti berusaha memelihara bukan hanya mempertahankan? Karena penginjilan untuk anak cucu Anda sebetulnya paling kuat dari keluarga. Ini tanya deh, pelayan youth itu sudah bingung di mana-mana. Gimana menjangkau anak sekarang? Kok susah bener?
Saya bisa jawab di beberapa hal. Ketika anak-anak muda Kristen melihat orang tuanya yang rohani, kalau ngomong pakai ayat, tapi kalau di rumah kalau marah lebih mengalahkan Lucifer, bubar. Tadi yang saya bilang, topeng semua. Bubar Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh dorong, ketuk hati Anda. Anda masih ini, ayat ini ya. Orang benar yang bersih kelakuannya berbahagia keturunannya. Kalau Anda perjuangkan pernikahan Anda, itu warisan yang lebih berharga buat anak cucu Anda daripada Anda sediakan uang, Anda sediakan rumah, tapi pernikahan Anda tidak mewariskan kasih. Oke, saya berhenti sampai sini. Ayo Kak Jo, masih sempat nanya jawab kayak. Maaf ya Bapak Ibu, ternyata 30 menit tidak bisa. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih, karena mempersingkat juga bisa mempertanyakan melalui WhatsApp ya. Atau ada yang mau langsung? Ya. Atau ada yang mau langsung, tapi sekiranya menghormati yang sudah bertanya. Oh boleh, ayo. Izin. Yang pertama, pernikahan yang jadi Tom and Jerry. Suaminya egonya pengennya dipenuhi tanpa mau berucap terima kasih. Istrinya mau diucapkan kata sayang. Akhirnya banyak yang bocor kejelekan suaminya. Iya, jadi perihal masalah kayak Tom and Jerry ini bagaimana solusinya? Sebentar, yang bocor itu bagaimana belum paham ya? Istrinya yang bocor. Jadi Kau cerita ke orang? Cerita ke banyak orang. Oh. Iya, karena nggak dirasa disayangi, kurang lebih begitu. Oke, suami, ayolah be kind to your wife. Saya mau ngomong apa lagi ya? Gini, istri itu makhluk yang perlu mendengar bahwa dia dicintai, bahwa dia dikasihi. Bapak-bapak, ayolah puji istrinya. Ya memang begitu. Naturnya perempuan itu ingin merasa dicintai. Jadi seringkali kalau di kalangan pria-pria tuh, ya kan dulu pas ngejer bu, kalau udah dapet kan udah hak pilih. Nanti kalau istri Anda dipuji orang lain, Anda kebakaran jenggot loh. Oke ya. Terus istri-istri, sudahlah jangan curhat di Facebook, curhat di Instagram. Anda memperkeruh suasana. Nomor 1, kalau saya akan selalu bilang, curhat dalam doa. Saya setuju di bagian itu untuk perempuan ya. Kekuatan doa. Anda curhat sama Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Setelah itu, kalau ada saudara seiman, ada Bapak Ibu Gembala yang Anda bisa percayai, nah, Anda share. Ya, ibu-ibu, percuma ngomong banyak ke orang yang tidak tepat. Yang ada malah apa? Kisah hidup Anda diecer kemana-mana, dan suami Anda akan kehilangan harga dirinya. Nih, ada nih istri-istri yang ketahuan di suaminya misalnya ada selingkuh, langsung dibawa ke atasan, dilabrak ke kantor, biar kapok bu. Tapi tahukah Anda ibu-ibu, suamimu mungkin kapok, tapi luka harga diri. Gini, perempuan, istri butuh dicintai, bapak-bapak, laki-laki butuh dihargai. Itu sudah prinsip. Jadi ibu-ibu, hargai, ajak bicara. Suami itu kalau Anda hargai, Anda tidak coreng nama dia, muka dia, Anda lebih punya kesempatan untuk menyentuh hatinya. Bapak-bapak, kalau istri Anda cintai, Anda sentuh, Anda peluk, Anda dapat soft spotnya dia. Dah, itu jawabannya. Ada lagi Kak? Yang kedua, kalau di sini ditanyakan apakah rumah tangga yang dalam kurung ini belum diketahui apakah sudah bercerai atau belum, tapi sudah retak selama 5 tahun masih bisa dipulihkan. Bisa, tapi usahanya cukup berat dan mungkin perlu bantuan orang lain. Konselor, kalau di gereja ada konselor, atau Anda pergi ke psikolog. Karena kadang-kadang saya juga menghadapi gini, banyak klien saya justru bukan orang satu gereja. Alasannya tahu kenapa? Lebih merasa aman. Karena saya bukan satu gereja. Dan yes,
Beberapa yang saya cerita sama Anda kan you have no idea itu ada di mana. Saya cuma ambil case-nya aja. Jadi butuh bantuan dan bisa, tapi harus dua-duanya mau ya. Bu, kalau yang mau baru satu pihak, ya udah satu pihak ini datang duluan cari bantuan. Nanti dibantu. Oke, bisa, basically bisa. Baik. Yang ketiga, ini ada pertanyaan mengenai mengatasi anak-anak zaman sekarang. Ya. Nah ini perihal gadget lagi kembali, Ya. tapi saya bisa memahami sedikit saya mungkin agak lebayin ya. Nah. Mungkin kita udah ngasih contoh, Ya. tapi nyatanya nggak bisa, anak masih terikat sama gadget Mm. sampai akhirnya di titik kita berdoa dan masih belum ada hal yang berubah. Gitu bagaimana kurang lebih? Ini saya harus bedah lagi. Maksudnya terikat apa? Karena kadang-kadang generasi kita ini pukul rata. Begitu anak pegang handphone berarti terikat gadget. Kita harusnya pertanyaan lebih spesifik. Dia melakukan apa? Kalau bicara terikat gadget nih Pak Yuden, dosen saya, dosen tante, kita pegang gadget terus kan? Tapi kita nggak main. Kita pakai untuk bekerja. Nah jadi harus dispesifik dulu, Bapak Ibu jangan pukul rata. Anak-anak sekarang tuh sering marah ke orang tuanya karena gini, baru loh Bu, saya pegang handphone mau buka Google Classroom, mama saya udah ngomel. Padahal nah ini kita agak sistemik ya Bapak Ibu ya. Karena pandemi kemarin, anak-anak SD aja kan pakainya Google Classroom semua. Sementara memang di beberapa negara maju, terutama Eropa, SD itu kembali ke buku dan pulpen, pensil. Karena memang kalau terlalu dini semuanya digitalisasi, dia akan terikat ke situ. Nah cuma tunggulah, ini saya ngomong hal ini agak sulit karena ini sistemik. Tapi intinya begini, menjawab tadi, cek dulu sama anak Anda, dia pakainya apa. Berikan batasan waktu. Bu, nah ini saya kasih tahu informasi Anda, 0 sampai 2 no gadget. Bapak Ibu yang lagi punya cucu 6 bulan jangan makan dikasih YouTube. Big no. 0 sampai 2 no gadget. Hendaknya dia cuma tahu bahwa telepon itu buat video callan sama opa sama oma gitu loh. Bisa Bu kayak gitu, bisa sepanjang orang tuanya tidak memainkan handphone di dekat anak yang usia 0 sampai 2. Oke ya, jadi cara-cara Bu anaknya diam ya Bu. Iya, Anda kasih racun gitu. 2 sampai SD 30 menit sampai 1 jam bermain di screen, di layar. Itu pun isi permainannya harus Anda kontrol. Oke, SD 1 jam untuk bermain. Kalau SD-nya pakai Google Classroom jangan dihitung di 1 jam itu. Oke, SMP 2 jam maksimal bermain. Pertanyaan kemudian muncul, Bu, lah kalau nggak dipegangin gadget terus dia ngapain? Nah, Anda pikirkan tuh, les berenang, les taekwondo, ikut main apa, main ini, Anda ikut bermain. Saya tuh yang menjawab ini ya Kak ya. Anda tahu, orang tua sekarang nggak mau ribet. Saya sering bilang ke bimbingan pranikah, kalau nggak mau ribet jangan punya anak ya, bikin masalah. Kadang-kadang udah kesel. Kalau kamu nggak mau ribet, masih nggak mau kehilangan me time, jangan punya anak. Apalagi bilang ke anak ngerepotin. Anak tuh bisa bilang, saya pernah punya klien SMA. Saya kan nggak pernah minta dilahirkan. Bapak Ibu orang tua dengar ya. Yang ngidip pengen anak itu bukan dia. Siapa? Anda. Jangan pernah bilang anak ngerepotin, mengambil ini saya. Loh, anak itu tidak minta dilahirkan. Oke? Udah Kak? Boleh sedikit disambung sedikit. Yes. Ngelihat fenomena ada yang sampai memberontak, sampai nendang pintu dan lain segala macamnya. Pas dikasih lagi masih bisa tenang begitu. Karena sudah adiksi. Oke, baik. Bapak Ibu di negara China, Korea Selatan itu sudah ada camp untuk adiksi gadget. Jadi ini true. Caranya apa? 2 minggu dia ditaruh di tempat retreat, no gadget, hidupnya di reset semua. Saya lagi pikir kita bikin apa ya? Kayaknya boleh tuh. Hidupnya dari pagi, jam tidur, udah kayak camp tentara itu loh.
Jadi tidak ada internet, tidak ada wifi, jam tidur, olahraga, makan, ngapain, biologisnya di reset. Nah, sekarang di rumah, simple gini Bapak Ibu. Saya nggak ribet-ribet deh. Kalau jam makan, lagi makan sama orang tua, ini Sabtu Minggu toh, udah handphone taruh deh. Bapak Ibu yuk, kita yang orang dewasa, makanya kita yang orang dewasa. Anda sering kalau di Bali begitu nggak? Kalau makan di mall gitu, habis pesan makanan apa yang dilakukan? Semua main HP loh. Itu duit Anda buang 1 juta, 2 juta, nggak ada komunikasi dalam keluarga. Pokoknya kalau lagi makan bareng, HP taruh, termasuk papa mama, nggak ada alasan. Itu 1. 2, kalau Anda nggak pengen anak Anda tidur bawa HP, Anda orang tua, jangan bawa HP. Nah, HP-nya letakkan di luar. Bu, kalau ada emergency, Bapak Ibu kalau lihat usia Anda, kita dulu loh pakai telepon rumah juga aman. Ya Anda bunyikan ada dering satu handphone, kalau ada emergency itu akan berdering. Kita ini kan seringkali punya terlalu banyak alasan, tapi sebenarnya kita nggak fair. Kita nggak mau lepas dari handphone, tapi kita larang anak. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, dah. Oke, sudah itu sudah terjawab. Masih banyak sekali. Tapi kan boleh pelan-pelan sebentar ya Kak. Nih saya boleh nggak? Oh, saya mah nggak apa-apa. Aman. Kita 10 menit sampai 8:30. Oh oke, ya oke. Bapak Ibu masih aman? Oke, yuk Kak. Oke. Nah ini menariknya harusnya sambil dibawa ke yang profesional, yang teologi. Tapi intinya bagaimana kekristenan memandang perceraian. Lalu apa yang dipersatukan oleh Tuhan kan nggak boleh dipisahkan manusia. Pak Yuda, Tante Esther. Dan lanjutannya, apakah orang Kristen yang sudah keburu cerai bisa menikah lagi jadi second marriage? Not me. Ayo Pak Yuda sama Tante Esther. Yula. Kebetulan saya nggak dengar pertanyaannya. Saya ulangi Pak. Jadi ada yang bertanya ya bahwa bagaimana pandangan Kristen melihat perceraian. Lalu setahu beliau, karena pernikahan merupakan persatuan dari Tuhan, maka tidak boleh dipisahkan manusia. Tapi bagaimana orang yang udah keburu cerai, boleh second marriage nggak? Kurang lebih. Pertanyaannya adalah betul firman Tuhan mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan manusia. Tetapi seringkali pernikahan kan bukan dipersatukan oleh Allah. Betul ya? Seringkali kan Pilihan atau kecerobohan ya? mau kita apakah yakin Tuhan itu yang mempersatukan lalu terus menikah? Itu pertanyaan. Lalu kemudian sudah terlanjur cerai, apakah boleh nikah lagi second marriage, mempersatukan yang pernah tercerai gitu? Pertanyaannya, yang suruh menikah lagi siapa? Apakah itu Tuhan yang suruh? Atau jangan-jangan cuman status sosial, nggak enak jadi janda, nggak enak jadi duda? Kalau Tuhan yang suruh harus dilakukan. Tapi kalau bukan Tuhan, nanti akan terjadi perceraian ketiga. Ke berapa tadi? Perceraian kedua kali. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ini dari saya. Pasti jawaban Bu Esther akan lebih bagus. Ya saya setuju sih. Pertama memang apakah itu Tuhan yang mempersatukan? Ya. Tapi jangan lupa ada kalimat yang mengatakan kecuali karena zina. Ada nggak? Boleh cerai kecuali karena zina. Ada di Matius. Nah, zina itu ada 2. Ada moikos, ada pornos. Kalau moikos itu sesuatu yang masih bisa dipertahankan, bisa diperbaiki, itu nggak boleh cerai. Tapi kalau sudah pornos itu boleh. Ya misalnya apa? KDRT yang sudah mengancam nyawa, gitu. Terus atau penyimpangan seksual itu udah boleh karena merusak harkat diri sebagai manusia. Selesai artinya. Ya jadi Tuhan masih mengizinkan perceraian kalau ada alasannya. Ya jadi kalau boleh nikah lagi apa enggak, dunia kita udah nggak ideal. Ya jujur aja udah pernikahan pun udah nggak ideal seperti yang Tuhan rancang gitu. Jadi bukan kita setuju dengan pernikahan kedua, tapi balik lagi siapa yang suruh. Ya saya suka banget belakangan ini dengan cerita si Hosea dan Gomer gitu. Ya, Tuhan suruh nikah itu pelacur. Itu perintah yang paling unik menurut saya.
Terus Gomernya menghilang lagi, jadi pelacur lagi. Tuhan bilang cari lagi, kasihi lagi, cintai lagi. Jadi tergantung. Jadi keputusan kita adalah tergantung komando Tuhan. Cukup. Oke, terima kasih. Oke. Mantap. Nice. Puji Tuhan. Ada lagi? Wah, ini masih banyak. Masya. Puji Tuhan. Jadi pembahasannya ini menarik. Mungkin saya elaborasi, saya tambahkan. Mungkin ada perasaan di mana kasih orang tua itu terbagi. Kok lebih mentingin keluarga besar ketimbang keluarga inti, ya. Lalu juga itu ada persoalan juga, anak pertama lebih dikasihi, anak kedua dapat second dari anak pertama, anak ketiga karena barang secondnya udah rusak, anak ketiga dapat yang baru juga. Jadi anak kedua tuh merasa hancur. Nah, itu perihal yang sangat sakit menurut beliau. Padahal menurut orang tua ekonomis ya. Lalu jadi akhirnya anak kedua ini banyak cenderung hidupnya merasa bahwa gak adil. Oke. Tadi saya pinjam jawaban Tante Esther. Nah tadi bapak-bapak, tadi Tante Esther kan bilang bahwa butuh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi menjawab hal ini tuh nggak bisa pukul rata. Bahwa anak kedua harus selalu diberikan barang baru, nggak bisa juga dong Bapak Ibu. Iya kalau ekonominya mampu. Kalau maksain beli barang baru terus sampai ngutang kan juga aneh. Ya, jadi kita mesti melihat ini dalam hikmat. Nah sebenarnya begini. Ini yang nanya anak apa orang tua ya? Anak. Oke. Kalau buat yang nanya anak dan mungkin sudah dewasa lah, rata-rata yang di sini nggak mungkin anak remaja yang nanya kan. Saya sering menyatakan gini, bagi anak-anak yang sudah, kalau saya dampingin konseling anak SMA ke atas, saya selalu bilang gini, Bu Pinkan dampingi kamu dengan hipotesis orang tuamu nggak berubah. Ayo kamu yang berubah, gitu. Jangan terus nuntut orang tuamu yang berubah, karena orang tuamu begitu juga hasil bentukan dari orang tuanya. Yang perlu kamu lakukan adalah mengampuni karena orang tuamu juga mungkin tidak tahu bahwa itu salah kan? Mengampuni dan memutuskan pola-pola yang tidak sehat sampai berhenti di generasimu. Bapak ibu keluarga saya itu disfungsi. Saya anak pendeta, tapi bapak saya nikah 2 kali. Saya anak istri yang kedua. Dan kami tinggal di kota kecil. Kebayang nggak? Gosipnya. Jadi istri bernama bapak saya itu masih jadi gembala. Bapak saya buka gereja lagi, nah, kan keren. Di kuliah saya dengan sadar kabur, tapi kabur tuh maksudnya gini, saya nggak mau sekolah, saya nggak mau kuliah di pulau, saya Jawa Timur ya, saya nggak mau kuliah di Jawa Timur. Nembaknya lah ke Unpad Jawa Barat, dan saya lakukan itu, tapi gini ya. Yang saya mau bilang ke yang nanya gini loh, kalau kamu mencintai Tuhan, Tuhan akan jaga untuk kamu tetap ada di tracknya dia. Itu yang saya bisa bilang. Di umur saya sekarang dengan semua drama keluarga, masih ada drama hari ini masih. Saya masih berusaha keras beresin kakak saya lah, ponakan saya lah, dramanya banyak. Nah kalau zaman dulu yang sempat bikin saya patah hati karena saya dari Pantai Kosta ya, itu dibilangnya kutuk keturunan, mateng saya. Ini kalau sudah jadi generasi terkutuk ini bagaimana? Cuman karena saya belajar psikologi, tadi di slide yang saya bilang sama Bapak Ibu, oke lah, saya nggak mau terintimidasi oleh kata kutuk. Karena kalau di generasi saya bisa begini loh, jangan, kakak saya ngalamin itu. Dia mau nikah sama seseorang, gembalanya seseorang itu bilang jangan. Ada kutuk perceraian di keluarganya dia. Oh itu sakit hati dia, sakit hati. Tapi ketika saya belajar psikologi, saya tahu bahwa ini adalah pola yang diturunkan lewat contoh. Papa saya hargai karena gini, saya kenal Tuhan tuh lewat beliau. Saya ingat buku pertama yang saya baca waktu 4 tahun tuh Alkitab, kan? Jadi bisa baca tuh baca Alkitab. Saya ingat momen-momen lihat papa saya sebagai pendeta desa tuh, dia ke desa-desa ya. Ada hal yang saya kagumi dari beliau. Tapi keputusan beliau yang waktu itu bercerai terus menikah dengan mama saya suka bercanda sama adik sama ponakan-ponakan. Nanti kalau kita ketemu opa di surga kita tanya sudah. Dulu mikir apa? Ini efeknya sampai sekarang itu masih
masih memberesi. Karena begini, papa saya punya prinsip yang agak keliru menurut saya. Dia bilang gini, bekas anak tidak ada, bekas istri ada. Nah itu generasi, tapi papa saya 8 tahun bapaknya dicincang Romusa. Dia pergi dari Manado ke Jawa. So it's hard for him. Gitu kan? Prinsipnya salah. Kakak saya pegang prinsip itu. Bekas istri ada, bekas anak kagak ada. Jadilah dia juga 2 kali itu nikah. Udah meninggal sekarang. Tapi Anda mengerti ya, saya kasih contoh ini supaya begini. Buat yang nanya, pilihanmu adalah mau terus bergumul dengan gua korban, orang tuaku memperlakukan aku, atau Anda mau berdiri dan mengatakan, oke, berhenti sampai di saya. And do something about it. Pelajari ilmunya, iman dalam Tuhan bahwa paling tidak kita bisa ubah generasi di bawah kita. Tuhan gak kasih saya anak kandung Bapak Ibu, tapi ponakan-ponakan saya berantai. Karena kami tuh, papa saya punya anak 8, saya bungsu. Jadi Anda bisa bayangkan ponakan saya banyak. Ponakan saya ada yang udah punya anak. Nah ini ngurusin drama keluarga besar ini juga gak habis-habis. Tapi intinya, buat yang nanya, sekali lagi, buat pertanyaan saya gini, sampai kapan mau meratapi kita lahir dari mana? Atau Anda mau berdiri dan berkata dengan kasih karunia Tuhan, dengan penebusan Kristus, kita berdiri dan percaya bahwa mulai dari saya ini akan berubah. Udah, gitu. Gitu kira-kira. Jadi, betul ya Pak? Bukan kutuk keturunan ya Pak? Ada lagi Kak? Oke, tadi ada pertanyaan yang belum kejawab tadi. Perihal kok keluarga atau mungkin suami atau istri lebih sayang sama keluarga. Nah ini saya jawabnya juga nggak bisa sederhana. Kebetulan seminggu kemarin tuh saya handle kasus. Ini mohon maaf buat sukunya yang saya sebut ya, Batak. Ada yang orang Batak. Nah itu nggak semua orang Batak. Tapi memang kan kalau secara sosiologi dari semua suku yang ada di Indonesia, suku Batak itu paling kuat pegang adat. Betul nggak Pak? Yang lain tuh masih longgar, tapi Batak itu kuat pegang adat. Dan saya tidak bilang ini buruk ya. Ada hal bagus dari situ, oke ya? Nah, buat yang bertanya, kalau pasanganmu seakan-akan lebih membela keluarga besar, tolong pahami dulu asal usulnya. Karena bagaimanapun nilai-nilai yang ditanamkan di dia boleh jadi membuat pola pikir itu. Nah, kalau mau dikonfrontasi terus nggak ketemu tengahnya. Duduk bicara, coba jelaskan padaku kenapa misalnya kamu tuh harus nyekolahin keponakanmu. Siapa lagi? Sini, sementara anak kita masih butuh. Dengar dulu tadi, angka 9 tadi. Dengar dulu point of view dia. Lalu negosiasi ke tengah. Tapi kan kita juga punya keluarga inti loh Pak, Ma gitu. Kita bagaimana? Yuk temuin cara win-win solutionnya bagaimana. Tante Esther tadi bilang di kelas, di Indonesia, gak cuma Indonesia sebenarnya, kayaknya yang timur ya Tante ya, menikah tuh bukan cuma 2 orang menikah, tapi 2 keluarga yang menikah dengan segala konteks budaya. Jadi kita juga nggak bisa judge bad or right gitu, nggak bisa. Tapi mari dekati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Semoga menjawab. Yuk, ada lagi Kak? Satu terakhir, ini untuk saya coba gambarkan ya. Jadi intinya kita kan manusia harus buang sampah pikiran kita atau bagaimana. Sedangkan kita kadang-kadang seringkali dipenuhi juga sama keluarga. Nah itu energi negatif itu bagaimana untuk bisa dikeluarkan? Karena bagaimana perasaan negatif itu kita bisa keluarkan tanpa menyakiti orang lain. Saya kasih istilah, ini agak bahasa Inggris, stress release, bahasa Indonesianya apa ya? Ya, melepas stres. Melepas stres. Stres itu kan tekanan. Betul Bapak Ibu, semakin kita tua tekanannya makin banyak. Jadi teman-teman yang masih muda nikmati. Dan jangan berharap bertambah usia tanpa ada, betul nggak? Tante Om, benar nggak Om? Masalah makin sedikit atau makin banyak Om? Ini kalau biasa aja, mantep loh. Ini Om Tante sampai sudah mau menambah masalah dengan menggembalakan jemaat. Loh kan iya? Ini kalau di usia Om Tante itu kan menambah masalah, cari-cari masalah kan? Itu kan yang
kita ajarin, boleh nggak kaya raya? Boleh. Tapi setelah itu cari masalah orang untuk ditolong. Bener nggak? Kita diajarinnya gitu kan ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang buat nanya ini pertanyaan bagus. Setiap manusia itu pasti punya ambang batas. Dia bisa nahan tekanan seberapa. Nah, Bapak Ibu mesti kenali, Anda tahan tekanan seberapa. Lalu setelah itu, cari cara melepaskan stres. Tante Esther pijat ya kayaknya. Tadi cari pijat soalnya kan. Ya benar nggak? Cara rileksnya. Saya olahraga. Saya tuh kalau Bapak Ibu berteman di Instagram, saya boxing Bapak Ibu. Jadi waktu petnya sama pelatih tuh, saya bayangin tuh klien-klien yang bandel Bapak Ibu. Klien-klien yang susah sekali diomongin, saya tonjok gitu. Stress release saya gini, ini ada penjelasan jasmaninya. Pada saat massage, saya olahraga, ada yang suka petting, sama hewan peliharaan, sama tanam-tanaman. Bapak-bapak yang suka otomotif, yang kalau mobil dilapin, istri nggak pengen dilapin. Iya kan? Kalau saya mah cuci mobil cari tempat cuci mobil. Tapi kan ada bapak-bapak yang senang bener loh ngelapin. Bener ya Pak ya? Itu stress release. Nah, ibu-ibu, kalau suami Anda punya stress release yang tidak berlebihan, biarkanlah. Ya, jangan terus dilarang-larang. Yang penting nggak ngawur. Yang penting jangan sampai otomotif terus uang tabungan dipakai buat beli-beli yang nggak benar. Nah, itu udah lewat batas. Tapi kalau dia masih bisa jaga, laki-laki perlu juga stress release, ibu-ibu juga perlu. Ibu-ibu biasanya stress release-nya apa? Belanja. Nah, hati-hati ya. Jangan menambah stres baru. Gini, ini kebijaksanaan. Betul, belanja itu menghilangkan stres. Tapi begitu melihat tagihan bulan depan, Anda stres. Belanja lagi. Ada yang suka makan. Dulu saya ngemil. Saya dulu jadi obes karena ngemil. Jadi kalau stres ngemil. Apakah betul makan kuliner bisa menurunkan stres? Bisa. Tapi efek sampingnya ada. Nah, jadi kalau saya akan kembalikan ke Anda, carilah pelepasan stres yang efek sampingnya minimum. Jangan sampai menambah stres baru. Nah, ini perlu kebijaksanaan, perlu hikmat. Nah, Bapak Ibu, jangan melepas stres kalau Anda sudah muntuk-muntuk. Kalau orang Jawa bilang apa tuh Tante? Udah diubun-ubun. Stress release-nya itu seperti Anda kalau ngerawat mobil tiap kali 10.000 Anda tune up kan? Nah, diri kita juga perlu digituin. Rutin supaya menghadapi orang tua, menghadapi pasangan, menghadapi anak, Anda itu sudah dalam kondisi yang ready. Bu, stress release-nya berdoa boleh. Boleh banget. Ada yang stress release-nya menyembah. Kalau yang bisa main musik sambil main musik gitu ya, boleh banget. Tapi intinya Bapak Ibu temukan aktivitas apa yang membuat jiwa Anda tenang teduh, sehingga Anda ketika masuk dalam pergumulan hidup, mengurus pasangan, mengurus anak, mengurus bisnis, mengurus pekerjaan, mengurus pelayanan, Anda sadar betul Anda dalam kondisi yang cukup baik. Masuk akal Bapak Ibu? Jadi rawat diri Anda. Rawat diri Anda. Jangan sampai tidak merawat diri. Nah, ada satu prinsip bagus. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda tidak punya damai sejahtera, Anda tidak punya sukacita, Anda mau berdiri di mimbar, Anda tidak akan kasih apa-apa. Itu hanya kayak kosong aja gitu loh. Ke anak-anak juga begitu. Nah, prinsip orang tua zaman dulu yang ya kalau sekarang kan harusnya enggak ya. Kalau zaman dulu kan kalau makan ikan, anak-anak makan badannya, mama makan apa? Terus kadang tuh kita ke bawah, semua ngalah demi anak. Tapi Anda sendiri nggak rawat diri Anda. Ya saya kira kita perlu hikmat lah.
tetap rawat diri Anda, pastikan diri Anda tuh terjaga, pikiran, perasaannya tuh cukup sehat gitu Bapak Ibu. Ya? Aman Bapak Ibu? Sudah terbayang? Supaya, ini saya mau tutup dengan begini, jangan sampai pasangan anak tuh jadi samsak. Saya sering lihat itu. Tahu ya, Anda keselnya sama di luar loh, kok ketawa Bu. Contoh, saya kasih contoh. Tadi saya konseling di ruang sana tadi. Dulu dia mahasiswa saya, dia sekarang ada di Paris, dia baru punya anak 3 bulan. Dia datang ke saya, Bu, kenapa ya sekarang saya tuh ngurus anak saya ini, saya kok marah-marah terus. Anda tahu? Ada unfinished business. Karena dia punya relasi dengan ibunya yang masih bergemuruh. Jadi pertanyaan dia bagus, Bu. Saya nggak mau marah-marah sama anak saya, tapi kenapa saya nggak bisa tahan? Karena saya bilang, luka hati kamu yang belum sembuh ke mama kamu itu jadi bensin buat kelelahan. Kamu kan ngurus anak 3 bulan capek ya? Kamu capek, bensinnya ada. Akhirnya kamu omelin anakmu. Itu yang saya bilang, sering kali tanpa sadar kita jadikan orang-orang yang kita kasih itu samsak. Harusnya gimana? Beresin. Sadari, aku masih punya luka apa? Aku masih punya sakit hati apa? Apa yang belum selesai? Dulu saya suka kalau Om Eras tuh suka bilang gelar perkara itu loh. Saya tuh kalau Om Eras tuh yang nancep tuh frase-frase yang unik lah menurut saya. Om Eras suka bilang kan, kalau malam gelar perkara. Selidiki aku Tuhan, lihatlah hatiku dan batinku. Cek. Supaya waktu masuk tidur, serahkan tubuh jiwa roh tidur. Besok pagi tuh udah. Jadi tolong setiap hari tune up. Tune up Bapak Ibu ya. Tune up. Anda akan bisa menjalani dengan sehat. Dan gini, jangan berharap hidup itu selalu bahagia. Nggak ada Bapak Ibu. Hidup kita di bumi ini isinya apa? Perjuangan, masalah. Tapi kalau Anda cakap menangani masalah 5 kilo, Tuhan percayakan 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo, sampai akhirnya nanti kita bisa bilang, saya dewasa, ya nggak sih? Kok wajah Anda nggak setuju gitu loh Bapak? Karena kalau sudah kayak gini, doanya jangan Tuhan lalukan masalah daripadaku. Nggak juga nantang-nantang Tuhan datangkan masalah, enggak. Tapi Mazmur 23, I shall not want. Apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya lebih enak, I shall not want. Saya tidak menginginkan apa-apa. Keren ya? Iman kita tuh keren banget Bapak Ibu. Tapi kita perlu lakukan di bagian jiwa. Seringkali kita dengar banyak firman, tapi jiwa kita bocor-bocor. Akhirnya firman itu juga kemana-mana. Yuk tempel jiwanya, kepahitan, luka hati, tempelin yuk, gitu. Ya saya nggak bisa terlalu panjang lebar, tapi kalau Bapak Ibu mengerti maksudnya, kalau Anda masih punya kepahitan, tadi Tante Esther bilang, mengampuni dan melupakan. Bukan berarti amnesia kan ya Tante? Tapi kalau ingat peristiwa itu, perasaan Anda sudah tidak marah. Perasaan Anda sudah lebih netral. Itu Anda tahu bahwa Anda sudah mengampuni dan melupakan. Yang dilupakan itu bukan peristiwanya, tapi emosi yang menyertai peristiwa. Cakap ya? Udah Kak? Oke. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua.